Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Amma ba'du, para pemirsa yang budiman, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Himam ini, yang mana kitab ini merupakan syarah daripada kitab Hikam yang dikarang oleh Ibnu Ajibah. Kita masih membahas masalah hubungan keterkaitan antara ilmu fikih dengan tasawuf. Di antaranya ada pendapat yang disampaikan oleh Imam Malik terkait dengan tasawuf dan fikih. Maka itu wa minhu, dan sebagian dari pendapat qaulu Malikin, adapun pendapatnya Imam Malik rahimahullah ta'ala, mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada beliau. Beliau mengatakan begini, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaq. Barang siapa yang bertasawuf, man adapun barang siapa itu tasawwafa, bertasawuf, akan tetapi walam yatafaqqah, tasawufnya tidak diikuti, tidak disertai dengan ilmu fikih, faqad tazandaqah, maka sungguh orang itu telah melakukan kezindikan. Ini pendapatnya Imam Malik. Betapa bahwa hubungan antara ilmu tasawuf itu adalah hubungan yang tidak bisa terpisah. Satu di antaranya tidak bisa lepas. Karena apa? Karena orang yang bertasawuf tetapi tidak dilandasi dengan fikih, tasawuf yang tidak di atas rel fikih, maka tasawuf seperti itu disebut dengan zindik. Faqad tazandaq. Bagaimana tidak disebut zindik? Bahwa tasawuf yang mereka lakukan itu tidak punya ruang yang disepakati, ruang yang ditetapkan sebagai kendaraannya. Karena ini sangat berbahaya kalau orang kemudian hanya bertasawuf saja, hanya membersihkan hati, hanya mensucikan hati, hanya berzikir, tetapi zikir dan cara membersihkan hati itu di luar ruang, di luar tempat, di luar kendaraan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sering mencontohkan seperti ibaratnya orang sholat. Ketika ada dawuh Allah, aqimis sholata lidzikri, dirikanlah sholat lidzikri, karena ingat kepada Aku. Artinya dua hal ini tidak bisa terpisahkan oleh kita di dalam beribadah kepada Allah. Satu sisi kita harus melaksanakan sholat dengan syarat dan rukunnya di dalam sholat. Tentu bahasan ini adalah fikih. Tentu bahasan ini adalah ada di dalam ruang atau ada di tempat, yaitu fikih. Karena di situ harus terpenuhi beberapa syarat orang melaksanakan sholat. Ada berdiri, ada rukuk, ada sujud, ada bacaan-bacaan yang kemudian diakhiri dengan salam. Itu fikih. Yang mana bahwa orang menyelenggarakan sholat itu adalah dalam rangka lidzikri, dalam rangka agar supaya ingat kepada Aku. Jadi dua hal yang tidak bisa terpisahkan. Kok kemudian ada orang mengambil sisi ringannya, sisi enaknya, sisi tasawufnya, hanya berzikir saja, hanya ingat kepada Allah saja, tapi tidak melalui kendaraan yang namanya fikih, maka orang itu dianggap zindik. Dan ini lebih berbahaya, karena bisa saja ini nanti kalau di metaforsiskan, kalau dikembangkan, ajaran hanya eling, ajaran hanya
membersihkan jiwa itu. Kemudian diambil satu kesimpulan bahwa yang penting orang itu ingat, yang penting orang itu eling, yang penting orang itu husnudon, yang penting orang itu baik. Ya. Tetapi kemudian orang itu mengabaikan apa yang menjadi syariat, apa yang menjadi peraturan atau aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang disebut dengan tasyri', perundang-undangan. Tentu ini nanti akan semakin liar kalau orang itu hanya dengan cara eling, hanya berzikir, hanya kemudian orang itu hanya membersihkan jiwa, hatinya saja, tetapi tidak punya kendaraan fikih. Wa man tafaqqaha, sebaliknya juga bahwa barang siapa yang berfikih, bersyariah, bertasyri', menjalankan perundang-undangan Allah dalam bentuk sholat, ibadah haji, puasa saja, tetapi walam yatasawwafah, di mana puasanya, hajinya, sholatnya tidak dihiasi, tidak diisi, tidak disertai dengan tasawuf, waqad tafassaqa, maka sungguh orang ini telah melakukan kefasikan. Bagaimana tidak bahwa motivasi ibadahnya itu bukan karena Allah. Betul, syariahnya itu adalah syariah ibadah. Bentuknya adalah sholat, bentuknya adalah membaca Al-Quran, bentuknya adalah puasa, bentuknya adalah haji. Tetapi motivasi ibadahnya itu tidak benar. Satu misal haji hanya sekedar ingin merubah status sosial yang sebelumnya tidak disebut haji, kemudian disebut menjadi Pak Haji, sehingga merasa berbeda dengan yang lain karena dia merasa mampu, bisa ya diberikan kemampuan, bisa untuk melaksanakan ibadah haji di tanah suci, sehingga dia merasa bangga dan bahagia. Dan ketika ibadah syariahnya dilakukan dengan cara yang betul, tetapi ibadah qalbiyahnya itu salah motivasi, maka orang itu bisa menjadi fasik. Maka perlu juga dibangun ini ya. Harus dibangun, perlu dibangun. Jadi ibadah qalbiyah itu juga perlu dibangun biar kita tidak terjebak kepada kefasikan dan kefasikan. Karena pada dasarnya bahwa ibadah itu semua adalah kita peruntukkan dalam rangka menjalankan apa yang menjadi ketetapan Allah, sekaligus mencari ridho Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus menjadi kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk melaksanakan ibadah-ibadah. Sehingga apa yang ada di dalam hati dengan motivasi-motivasi yang lain, niat-niat yang lain itu akan terhindar. Sehingga ibadah ini menjadi baik, menjadi bagus, dan menjadi harapan sesuai dengan apa yang telah ditetapkan di dalam ajaran Islam itu sendiri, yaitu mengintegrasikan antara fikih dan tasawuf. Karena insya Allah bila mana orang itu sudah tidak merasa bahwa dirinya yang hebat, bahwa sudah tidak lagi merasa bahwa dirinya yang paling kuat, bahwa tidak merasa lagi dirinya yang paling jago, maka yang lahir adalah rasa ketawaduan yang muncul. Dan dengan tawadu, dengan menyadari akan kelemahan dan kekurangan diri kita itu akan membuat kita sadar akan diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sama dengan yang lainnya. Dan tentu ibadah juga begitu. Sudah tidak ada lagi perbedaan di antara kita, kecuali yang membedakan itu adalah nilai ketakwaan. Nah, nilai ketakwaan itulah yang dimaksudkan dengan juga bagian daripada tasawuf. Wa man jama'a bainahuma, dan barang siapa yang mengintegrasikan, menggabungkan bainahuma antara kedua ilmu tasawuf dan ilmu fikih, maka faqad tahaqqaqa, maka sungguh betul-betul mencapai kebenaran yang sejati. Jadi orang yang sudah orang yang disebut mencapai kebenaran yang sejati itu
ketika orang itu bisa mengintegrasikan, menggabungkan antara satu ibadah fikih dengan ibadah tasawuf. Dan inilah yang ideal dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qultu, saya katakan, katanya Ibnu Ajibah, tazandukul awali, adapun zindik yang pertama, pada bagian pertama, kelompok pertama, itu disebut zindik di atas tadi. Kenapa sih orang yang bertasawuf tidak berfikih itu disebut zindik? Orang yang memprioritaskan fikih, orang yang memprioritaskan untuk memperbaiki hati dan jiwanya, tetapi tidak memprioritaskan fikih, itu disebut zindik. Kenapa? Maka di sini dijelaskan li'annahu qailun bil jabril mujibi linafil hikmati wal ahkam. Li'annahu, karena kelompok yang pertama, orang yang memprioritaskan tasawuf, yang mengabaikan dan menafikan terhadap fikih, yang menganggap tidak penting fikih, itu disebut zindik. Karena apa? Karena orang itu qailun bil jabri, ungkapannya memaksa untuk melahirkan, mewajibkan untuk menafikan terhadap hikmah dan hukum. Karena orang itu memaksakan dengan cara seperti itu, dia menafikan, tidak menganggap penting terhadap fikih, tidak menganggap urgen terhadap ketetapan-ketetapan fikih atau tasyrik yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak menganggap penting. Karena yang penting itu adalah dzikir. Nah, inilah persepsi yang salah. Ya, sehingga orang itu disebut zindik karena dia mengabaikan terhadap aspek-aspek tasyrik, aspek-aspek fikih, yang mana fikih itu juga bagian yang tidak terpisah. Dan itu merupakan satu dasar yang ditetapkan, yang telah dibuat oleh Allah. Tentu itu juga harus diwajib hukumnya untuk ditaati, untuk dijalankannya. Sehingga orang yang hanya memprioritaskan tasawuf itu disebut orang zindik kalau kemudian mengabaikan terhadap fikihnya. Ini kelompok pertama, disebut zindik karena orang itu mengabaikan terhadap yaitu amaliyah fikih. Wa tafassuqus tsani, kelompok yang kedua adalah fasik, disebut sebagai kelompok fasik. Kalau tadi orang yang mengabaikan fikih, mementingkan tasawuf, ya, itu disebut zindik. Sekarang orang ini mementingkan terhadap nilai daripada fikih, mengabaikan sama sekali terhadap tasawuf. Bagaimana ibadah yang benar? Bagaimana biar hati ini bagaimana hati ini suci? Terus tujuan motivasi ibadah ini, itu tidak ada sama. Itu diabaikan oleh orang yang ahli ibadah. Yang penting pokoknya sholat, ya, mau tujuannya ini tidak penting. Ya. Nah, ini disebut kelompok yang mengabaikan terhadap tasawuf dan mementingkan fikih, itu disebut orang yaitu fasik. Kenapa disebut fasik? Padahal dia sudah ibadah, padahal dia sholat, padahal sudah haji, padahal dia melaksanakan puasa, padahal dia melaksanakan ibadah haji. Kok masih disebut fasik? Alasannya begini, li khuluwi ilmihi an sidqit tawajjuhi al hajizi an maksiatillahi wa ikhlasi al masyuti fil a'mal. Li khuluwi ilmihi, karena tidak mengertinya seseorang, karena hilangnya keilmuan seseorang, an sidqit tawajjuhi, tentang yaitu tawajuh yang benar. Karena dia tidak punya pemahaman, tidak punya pengertian, tidak mempunyai ilmu, ya bagaimana cara tawajuh yang benar. Karena tawajuh yang benar itu semestinya orang itu beribadah motivasinya hanya untuk Allah. Tapi tidak, motivasi ibadahnya, tujuannya ibadah itu hanya sekedar agar viral, agar dinilai orang, agar mendapatkan pencitraan yang baik, baik itu amal sedekah maupun amalia-amalia yang bersifatnya hubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena hilangnya ilmu, ya, pengetahuannya tentang kejujuran bertawajuh kepada Allah.
al-hajizi, yang bisa menghalangi an maksiatillah, dari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu satu. Kenapa orang itu disebut fasik? Itu karena dia tidak mengerti cara yang benar bertawajuh kepada Allah. Tidak mengerti. Kosong atau hilang ilmu tentang itu. Sehingga dianggap sholat itu sekedar sholat, hanya menjalankan perintah saja. Ya, hanya menjalankan perintah. Tidak memahami secara mendalam, secara mendetail bahwa sholat itu ya dilakukan dengan cara ikhlas, dengan cara ridho, dengan cara senang, semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa anil ikhlasil masyruti fil a'mali, juga orang ini disebut fasik, ya, orang yang mengabaikan tasawuf disebut fasik karena orang itu li khuluwi ilmihi anil ikhlas, karena tidak mengertinya tentang ikhlas, nilai ikhlas. Ikhlas itu penting. Oleh karena ikhlas itu tidak diketahui, akhirnya motivasinya macam-macam. Ya, kalau dia sedekah biar mendapatkan pujian dari banyak orang, agar supaya mendapatkan mendapatkan satu sanjungan dari orang, agar supaya mendapatkan perhatian dari orang, agar supaya menjadi orang yang terkenal disebut sebagai orang yang dermawan. Ya, karena ini bahayanya ya, sehingga orang ini disebut fasik karena amal ibadahnya itu ya, karena ketidaktahuannya bahwa ibadah ikhlas itu penting juga. Ibadah ikhlas itu adalah termasuk al-masyruti fil a'mali, menjadi syarat di dalam amal ibadah. Maka itu Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin ketika beliau menjelaskan tentang sholat, ya, beliau selalu juga di dalam rukun sholat itu beliau tambahi, ya, ditambahi dengan ikhlas. Kenapa? Karena tidak cukup orang melaksanakan sholat itu hanya memenuhi syarat dan rukunnya yang disebut ada 17. Imam Ghazali menambahkan bahwa tidak cukup, ya, untuk agar diterimanya sholat menjadi sempurna ini juga beliau menyempurnakan dengan cara yaitu ikhlas disertakan di dalam sholat. Karena ini disebutkan di dalam Al-Quran, wa innaha lakabirah illa alal khashiyin. Sesungguhnya sholat itu sangat berat. Memang kalau dikerjakan secara zahir ya mudah, ya ringan sepertinya. Tetapi untuk kemudian mencapai pada tingkatan khusyuk itu sangat berat. Kenapa? Wa innaha lakabirah illa alal khashiyin, kecuali orang yang khusyuk. Orang khusyuk itu ada di dalam hati. Khusyuk itu lahir, ya, rasa khusyuk, rasa tawadhu itu lahir karena kita itu selalu merenung, selalu bertawajuh, berhadap terus di dalam hati itu, tidak pernah lepas dari ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga itu menjadikan khusyuk kita. Jadi sholat itu tidak sekedar mensolatkan zahirnya, tidak mensolatkan daripada jasadnya, tapi hatinya juga disolatkan. Sehingga itu menjadi sholat khusyuk. Nah, inilah yang kemudian oleh Imam Ghazali dijadikan syarat diterimanya amal itu, salah satu diantaranya menyertakan daripada khusyuk. Oleh sebab itu orang-orang yang tidak mempunyai nilai ikhlas yang menjadi syaratnya beribadah atau beramal, maka amaliannya itu disebut fasik. Ya, amalnya masih fasik. Maka itu penting. Jangan sampai mengabaikan ilmu tasawuf, ilmu untuk memperbaiki hati, untuk membersihkan hati, membersihkan jiwa ini agar supaya kita memperoleh hati yang ikhlas. Itu penting, ya, tidak bisa diabaikan. Kalau kita mengabaikan terhadap ilmu tasawuf, hanya mementingkan fikih, maka itu akan menjadi fasik. Wa tahaqququs salisi. Kelompok yang ketiga adalah kelompok pada tingkatan yang ideal, yang benar, yang tahqiq. Kenapa liqiyami bil haqiqati fi aini tamassukihi bil haqqi? Pada kelompok yang tiga ini, kelompok yang ketiga adalah kelompok di mana kelompok ini bisa mengkombinasikan, tidak lagi memprioritaskan terhadap salah satu, tapi kelompok ini adalah kelompok yang menjadi yang
yang menjadikan dua hal ini ya tetap dipertahankan. Jadi mengintegrasikan antara kutub yang berbeda, antara kutub fikih dengan kutub tasawuf ini dijalankan. Ketika kita ibadah, ya, karena ibadah itu adalah menghadap kepada Allah. Liqiyamihi bil haqiqati, maka ketika melaksanakan itu bisa sampai kepada hakikat kebenaran melalui thariqah yang benar, bisa mencapai tingkatan hakikat. Dengan cara apa itu? Fi aini tamassukihi bil haqqi, tetap berpegang teguh kepada fikih yang benar. Jadi ia bisa bertasawuf sampai ke makom yang tertinggi, tapi tetap ia berpegang teguh terhadap fikih atau tasawuf. Wah, ini baru hebat. Ini baru sempurna. Jadi tetap tidak meninggalkan. Maka itu prinsip dasarnya, sehebat apapun makom seorang sufi, ya, sehebat apapun makom seorang sufi, maka tidak dibenarkan bila meninggalkan fikihnya. Karena fikih ini menjadi satu ibadah yang bisa ditandai. Bisa ditandai. Kalau ibadah qalbiyah kan tidak bisa. Lah, ibadah qalbiyah itu diimplementasikan di dalam ibadah zahir. Ya, ibadah zahir. Jadi sekalipun orang itu sudah makom yang tertinggi, makom hakikoh makrifatnya semisal, tapi dia tetap tidak meninggalkan syariat. Bahkan sampai syariat yang terkecil dia masih memperhitungkan, dia masih menjalankan. Dan banyak di antara ulama-ulama sufi, bagaimana ulama sufi itu mempertahankan dawamul wudu, langgengnya wudu. Wudu itu syariat, wudu itu fikih, membasuh muka, ya, membasuh kedua tangan, membasuh kedua kaki. Itu dilakukan dengan sebaik-baiknya, bahkan dilakukan dengan dawam sekali. Itu banyak masih berpegang kepada fikihnya. Bahkan hampir semua para sufi-sufi yang bermakom tinggi itu mereka tidak pernah lepas dari fikihnya. Para a'immatul aulia itu tidak pernah meninggalkan, tidak sholat. Sholat mereka luar biasa. Menjalankan sholat sunnah itu satu malam suntuk. Dia tanpa batal.